Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat semua ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, ketua kelas, tolong bantu ibu untuk membantu berdoa pagi hari ini. Baiklah, dimulai ketua. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa kita pagi hari ini. Untuk memulainya, akan ibu mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya ya. Baiklah, ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya ya. Siapa yang tidak hadir? Yana, kemana Yana? Izin, ada surat izinnya? Nanti taruh ke depan ya. Siapa lagi? Ada lagi? Tolong ketua rekap semua anggota kelasnya. Siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, izin atau dan sebagainya, kasih ibu nanti ya. Baiklah, siapa yang bisa bantu ibu untuk menghidupkan fokus? Ketua, ayo bantu ibu hidupkan fokus ya. Terima kasih kepada ketua yang telah membantu ibu untuk menghidupkan fokusnya. Baiklah, untuk KD dan IPK yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah KD 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. 4.1 menentukan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, pertama itu menjelaskan konsep jarak titik ke titik, yang kedua mendeskripsikan jarak titik ke titik, dan yang ketiga menggambar jarak titik ke titik, dan yang terakhir menentukan jarak antara titik ke titik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama menjelaskan konsep jarak titik ke titik, yang kedua mendeskripsikan jarak titik ke titik, dan yang ketiga menggambar jarak titik ke titik, dan yang terakhir menentukan jarak titik ke titik. Baiklah, untuk peta konsep pembelajaran kita hari ini itu kita membahas tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini itu ada 3, itu adalah yang pertama itu adalah jarak titik ke titik, dan kedua ada jarak titik ke garis, dan yang terakhir ada jarak titik ke bidang. Tapi untuk pertemuan kita kali ini itu hanya membahas jarak titik ke titik. Baiklah, coba Anda perhatikan gambar yang selanjutnya ini, yaitu adalah penerapan dari konsep jarak dalam ruang. Ini adalah gambar ruang berkumpul atau ruang tidur. Banyak pemanfaatan atap sebagai ruangan yang dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemilik rumah. Untuk menghemat biaya pembuatan rumah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Penentuan rincian anggaran atau RAB pembuatan kuda-kuda dapat ditentukan dengan matematika. Untuk mendapatkan rincian biaya tersebut, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah dimensi 3. Konsep yang dimaksud adalah jarak titik dengan titik atau titik dengan garis. Gambar yang selanjutnya, perhatikan itu adalah ada kubus dan balok. Itu misalnya kamar tidur yang berbentuk balok, atau kotak makanan yang berbentuk kubus, kaleng susu yang berbentuk tabung, dan lain sebagainya. Pernahkah Anda berpikir bahwa dalam bangun-bangun tersebut terdapat beberapa istilah yang akan dibahas pada bab ini, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan gambar selanjutnya itu adalah gambar jembatan Barelang yang menghubungkan antara Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempah, Pulau Galang, dan Pulau Kalang Baru. Dalam perencanaan pembangunan ini,
itu semua adalah contoh yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kabel yang diperlukan seperti pada pembuatan jembatan barelang atau panjang kayu yang diperlukan untuk membuat kuda-kuda atau tak rumah? Untuk itu kita akan bahasnya pada materi jarak dalam ruang bidang datar yang terdiri atas jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan untuk pertemuan ini kita hanya membahas jarak antar titik. Untuk itu, Ibu akan membagi Ananda semuanya per kelompok, itu terdiri dari 3 sampai 4 orang per kelompok. Sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD. Baiklah, apakah Ananda Ibu semua sudah mendapatkan LKPD? Nah, ini Ibu bagikan ke setiap Ananda untuk dikerjakan. Walaupun ini LKPD-nya berkelompok, tapi masing-masing Ananda harus mengerjakannya ya. Nah, pada di lembaran LKPD itu ada masalah 1, yaitu bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan, titik mempresentasikan kota, dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini anak-anak Ibu semuanya itu diminta itu Faisal berencana menuju ke kota C, berangkat dari kota A, ke kota C. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan kota C? Beri alasan untuk jawaban yang kalian berikan. Itu untuk masalah 1. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah Anda ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh tidak, baiklah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Harus dibalik cari satu menunjukkan di jarak yang ada di gambar itu dari A ke B ke C. Misalkan itu A ke C. Nah, A ke C ini misalnya itu A ke B ke C. Nah, kalau juga A B B terus ke C atau A B B ke C. Nah, kita dengan cara kita menggunakan terus A. Oke. Ya dapat. Ya, sebenarnya masalah ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, perhatikan untuk masalah kedua di LKPD-nya atau di slide juga boleh. Di sini masalah kedua itu diketahui dua lingkaran seperti gambar berikut.
titik A, B, C, D, dan E terletak pada lingkaran 1 dan titik P, Q, R, S, dan T terletak pada lingkaran 2. Ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan masalah kedua ini, perlu kalian ketahui bahwa dalam geometri jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang dua garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Coba kalian perhatikan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran 1 dan lingkaran kedua. Manakah ruas garis terpendek? Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing yang mana ruas garis terpendek. Oke. Baiklah, anak ibu semuanya, apakah LKPD-nya sudah selesai? Ya, baik, sudah siap semuanya ya. Mari kita bahas LKPD-nya untuk masalah yang pertama ya. Untuk masalah 1, kelompok siapa yang bisa perwakilan kelompoknya? Yuk, acukan tangannya. Oke. Oh, pada Winnie. Baiklah, Winnie, yuk silakan maju depan. Terima kasih kepada Winnie yang telah menjawab masalah 1. Ini jawaban Winnie. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain? Atau ada tambahan jawabannya? Yuk, acungkan tangan. Ya, silakan Wanda. Ada tambahannya? Oh, baiklah, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Wanda yang telah menambahkan jawaban untuk masalah yang ke-1. Masih ada tambahan jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Oh, sudah cukup? Atau udah sama semuanya? Baiklah. Nah, mari kita bahas untuk yang pertama, masalah 1. Di sini bilangnya Faisal berencana menuju ke kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawabannya. Nah, untuk kemungkinan rute dari kota A ke kota C, yang pertama itu dibikin oleh ini tadi, itu dari kota A ke C, itu panjang lintasannya adalah 30 km. Yang kedua, dari kota A ke B ke C, itu panjang lintasannya 39 km. Yang ketiga, dari kota A, D, C, itu panjang lintasannya 45 km. Selanjutnya, dari kota A, B, D, dan C itu panjang lintasannya itu 68 km. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari kota A, D, B, C itu 60 km. Jadi untuk jarak antara kota A ke kota C itu adalah 30 km. Karena itu adalah jarak terpendek dari kota A ke kota C. Terlihat dari gambar itu dia karena Faisal ingin menuju ke kota C tapi berangkat dari kota A, dan rute yang terpendeknya itu adalah langsung dari A ke C, karena itu adalah jaraknya itu adalah 30 km. Baiklah, untuk masalah yang kedua, siapa yang ingin tampil? Ayo, perwakilan kelompoknya. Siapa lagi? Ya, Sepia, silakan maju ke depan. Terima kasih kepada Sepia yang sudah menjawab masalah yang kedua. Kita lihat soal ini. Diketahui dua lingkaran seperti gambar berikut. Titik A, B, C, D, E. A, B, C, D, E terletak pada lingkaran pertama. Dan titik P, Q, R, S, T terletak pada lingkaran kedua. Ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Nah, tadi Ibu sudah bilang untuk menjawab pertanyaan masalah yang kedua perlu kita ketahui itu dalam geometri jarak dua garis bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, coba kalian perhatikan lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Ruas garis mana yang terpendek? AP, BQ, CR, DS, atau ET? Itu adalah CR. Jawaban dari Sepia itu ruas garis CR. Betul sekali, karena ini adalah merupakan ruas
garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada dua buah lingkaran ini. Ada jawaban yang berbeda dari pendapat Sepia? Tidak, alhamdulillah semuanya betul ya. Dari masalah 1 dan masalah 2 yang sudah kita bahas tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan jarak antara dua titik? Ayo, angkat tangannya siapa yang bisa? Ayo, ya, sekarang silakan jawaban. Masih kurang tepat. Siapa yang bisa lagi? Ayo, ya, Winnie. Nah, ya betul jawaban Winnie, yaitu jarak antara dua titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Sedangkan jawaban Sekar tadi kurang tepat karena tidak menyebutkan itu luas garis terpendeknya, hanya menyebutkan panjang luas garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Makanya jawaban Sekar kurang tepat ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit itu tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang. Itu kita misalkan di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Untuk menentukan jarak titik A ke titik B, itu kita hubungkan garisnya. Jarak titik A ke titik B ini bisa kita munculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak titik A ke titik B. Setelah kita menghubungkan titik A ke titik B ini dengan memunculkan segitiga siku-siku, nah siku-sikunya di sini kita beri nama titik D. Baru kita bisa menghitung jarak titik A ke titik B. Kan segitiga ADB. Siku-siku di D, maka akan berlaku teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat apa rumus Pythagoras dari gambar ini? Nah, untuk mencari AB itu adalah AB kuadrat sama dengan ya itu BD kuadrat lagi ya ditambah AD kuadrat. Nah, untuk mencari titik A ke titik B itu menggunakan teorema Pythagoras, tapi tidak selalu kita menggunakan teorema Pythagoras. Ada kalanya yang menggunakan teorema Pythagoras dan ada tidak. Untuk contohnya, perhatikan contoh yang diberikan ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama, B ke F, yaitu B ke F. Yang kedua, A ke C, A ke C. Yang ketiga, H ke B, H ke B. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita jawab satu-satu. Untuk yang pertama, diketahui panjang rusuknya 20 cm. Berarti setiap rusuk ini memiliki panjang 20 cm. Panjang rusuknya. Maka yang ditanya yang pertama itu B ke F, panjang rusuk B ke F. Berarti jarak antara titik B ke F itu adalah 20 cm. Dan yang kedua itu jarak antara titik A ke C. Nah, A ini C. Jarak titik A ke C. Yang ditanya ya. Kita buatkan gambar segitiga terpisah. Titik A-nya berada di sini, ini B, dan ini C. Maka siku-sikunya di B. Yang ditanya jarak titik A ke titik C, maka akan berlaku teorema Pythagoras. Jadi AC kuadrat sama dengan
AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, untuk AB kuadrat berapa? Ya, 20 cm karena panjang rusuk setiap kubus ini adalah 20 cm. Maka didapat panjang AC itu 20/2 cm. Nah, untuk yang ketiga itu jarak titik H ke B. Ini sudah bisa Ibu hapus? Sudah. Kita perhatikan dulu titik H ke titik B. Ini H ke titik B. Setelah kita hubungkan H ke B, ini yang ditanya itu jarak titik H ke titik B. Mencari jarak H ke B, kita hubungkan lagi titik D ke B, itu supaya dia membentuk segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya di D. Nah, setelah kita tarik garis D ke B, maka akan terbentuk segitiga HDB. Mari kita pisahkan segitiga ini, kita tarik keluar di sini, dipindahkan ya. Nah, setelah dipindahkan segitiga yang di dalam kubus ini, itu siku-siku di D. Yang ditanya itu adalah jarak titik H ke B. Nah, untuk cara mencari H ke B menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Jarak antara titik H ke B itu adalah 20/3 cm. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Sudah paham semuanya? Baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas itu ada 3 soal yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, itu dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.